Oke, ya, sudah di-record ya. Kita jumpa lagi di perkuliahan saya di praktik peradilan tata usaha negara. Kemarin kita udah membahas mengenai surat kuasa khusus. Sekarang kita tiba dalam membahas mengenai gugatan ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin flashback sedikit dulu ya mengenai gugatan ya. Untuk menyegarkan kembali ingatan ya. Bentar ya. Terlihat ya gambarnya ya, tampilannya ya. Kalau Ibu Iminawati, tampilannya gimana Bu? Terlihat? Terlihat Bu Iminawati? Terlihat, Pak. Oke, karena udah terlihat, saya besarin dulu ya. Ini sedikit flashback ya, ini sebenarnya mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara di semester 3. Nanti saya share lagi ya, saya share lagi bahannya ya. Kita flashback sedikit sebelum masuk ke contoh dari, nah, saya capture dulu contoh dari ini ya, dari contoh dari surat gugatan ya. Ini gugatan, kita lihat ya, alasan mengajukan gugatan di sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Sebentar, saya mute dulu ya. Katun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian badan atau pejabat tun telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kemudian badan atau pejabat tun mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan itu ya dulu ya. Tapi dengan adanya pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ini perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 5886, bahwa alasan mengajukan gugatan itu dua aja tuh. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari segi prosedural, substansi, material maupun wewenang. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tuh. Itu ya. Dua ya. Sekarang yang dipakai sekarang dalam menggugat Katun, dua nih alasannya. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian perhatikan juga ya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan. Di pasal 55 Undang-Undang Pratun, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari. Itu ya, perhatikan ya. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian beracara, perhatikan tenggang waktu mengajukan gugatan ya. Itu ya, ada 90 hari ya. Objek sengketa petun termasuk keputusan tata usaha negara yang fiktif negatif sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tun yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan. Nah, tapi keputusannya adalah dianggap keputusan yang isinya penolakan, itu ya. Syarat gugatan pasal 56, gugatan harus memuat nama, harus ada namanya nih ya, jangan pakai nama inisial atau nama alay ya. Gugatan harus memuat nama kewarganegaraan, tempat tinggal, kerjaan penggugat atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Nanti kalian harus tahu beda posita dengan petitum ya, kalian harus tahu ya. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh, bentar saya capture dulu. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai surat kuasa.
Gugatan sedapat mungkin juga disertai katun yang disengketakan. Itu dalam konteks katunnya ada. Kalau tidak ada, jangan lupa berkas-berkas saat pengajuan permohonan, termasuk tanda terima kan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian mengajukan terbitnya suatu keputusan tidak pakai tanda terima. Itu tuh ya. Ini ya, itu hubungannya dengan katun fiktif negatif ya. Kita flashback sedikit. Ini tuntutan dalam gugatan pasal 53 ayat 1 itu isi tuntutannya di pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Peratun. Tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan yaitu agar ini ya, pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan ya, suatu katun dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan agar katun yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi itu. Kemudian dalam hubungannya dengan ketentuan pasal 3 tentang katun negatif dan pasal 117 ayat 2, tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan yaitu agar katun tersebut yang diterbitkan dinyatakan batal atau tidak sah, agar mengeluarkan katun yang dimohonkan dengan atau tanpa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi ya. Itu khusus pegawai negeri sipil. Poin 4-nya ya. Jadi ada macam-macam nih tuntutannya. Ada yang untuk katun yang biasa saja, kemudian ada katun yang dianggap negatif, penolakan atau fiktif negatif ya. Nah, ini permohonan beracara dengan cuma-cuma, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa dengan cuma-cuma. Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu maupun tidak mampu dari kepala desa atau lurah. Ini ya, surat ketidangan maupun tidak mampu nih ya dari, saya perbaiki dulu ya. Bentar. Surat tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam keterangan tersebut dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara ya. Nah, permohonan sebagai maksud dalam pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebelum pokok sengketa dimulai. Kemudian penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan telah mengabulkan permohonan penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di tingkat pertama juga berlaku di tingkat banding dan kasasi. Nanti kita ini juga ya, ada terhadap tindakan administrasi pemerintahan bagaimana. Ini perhatikan lagi ya, ini resep ya. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara nih, itu beda-beda tuh. Beda-bedanya seperti ini. Ada yang kasusnya di berdasarkan rejim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian ada juga yang saya ini dulu ya, saya capture dulu ya, yang hadir-hadir ya. Ada juga yang berdasarkan rejim Undang-Undang 30 Tahun 2014. Jadi di sini sengaja saya tulis yang 586 gini rejimnya. Kemudian ada Undang-Undang 30 Tahun 2014. Kemudian lihat juga tuh peraturan Mahkamah Agung, kan beda-beda tuh. Kalau terkait tindakan administrasi pemerintahan seperti ini. Kemudian pemilu pilkada seperti ini, kan masing-masing beda. Makanya sengaja saya tulis ini supaya memberikan ini ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa ngelihat ke Undang-Undang 30 tahun 2014, juga ngelihat ke peraturan Mahkamah Agung. Nanti saya share ya Undang-Undang 30 tahun 2014-nya, kemudian Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung yang masing-masing atur tiap hal yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti apa pengaturannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke praktiknya, ke contoh dari surat gugatannya, ada yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian nih.
Kalau prodeo, yang dimaksud prodeo apa ya? Kan tadi kan ada itu tuh. Yang dimaksud prodeo apa ya? Bentar. Yang dimaksud prodeo, Muhammad Pak Subhan, yang dimaksud prodeo apa? Pak Subhan, yang dimaksud prodeo apa ya? Halo Pak Subhan. Ya, Pak. Yang dimaksud prodeo apa? Prodeo itu, Pak, beracara dengan bantuan dari pemerintah, Pak. Ah, dari pemerintah? Beracara, iya, Pak. Yakin lo? Maksud lo? Prodeo kan, Pak? Prodeo, ya prodeo apa? Prodeo apa pro bono itu ya? Bisa kadang-kadang bisa kebalik nih, Pak. Ah, au. Prodeo. Prodeo apa nih Pak Subhan? Aduh, lupa, Pak. Oh, lupa. Mana sih? Pak Pendi, prodeo apa nih? Berperkara yang dibiayai oleh negara, Pak. Negara mana tuh? Apa ya? Erik, melalui ini, Pak, apa anggaran MA. Benar ya. Prodeo itu dia sebenarnya bukan cuma-cuma, tapi dibiayain sehingga yang memohon dapat gratis. Seperti itu ya bahasanya ya. Tetap dibiayai oleh negara. Nah, sumbernya adalah dari APBN. APBN-nya ke DIPA, Mahkamah Agung. Nanti dibagi lagi nih ke pengadilan. Nah, seperti itu tuh. Itu prodeo. Nah, kalau pro bono siapa ya yang antusias sekali ya? Yang kayaknya semangat, Pak Rory, saya Pak Rory. Nih, Mayong nih. Nggak pakai sobat hukum lagi ya. Mayong nih. Siapa? Ya, apa ini maksud dengan pro bono? Skip, Pak. Skip, nggak ada usahanya sama sekali. Cari dulu lah. Mikir dulu, baru skip. Kawannya itu nggak mau ini, nggak mau tahu urusan itu namanya. Apa tuh pro bono? Enak aja skip, cepat sekali. Ini dulu lah, usaha dulu baru skip. Berarti apa Layanan tuh? hukum. Layanan hukum Layanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Yakin? Insya Allah yakin, Pak. Itu ngelihat ini Google ya. Ya, siap, Pak. Lihat Google, Pak. Usaha dulu lah. Nih Herman nih. Herman di kampus ya? Pak, sama Supri. Nah, iya kan? Ini ke kampus internet gratis ya, sayang ya, nggak dipakai ya. Kita udah bayar, nggak dipakai tuh. Harusnya pakai lah. Tuh, gimana tuh Pak Herman? Dimaksud dengan pro bono apa tuh? Bantuan hukum cuma-cuma. Hah? Makan siang gratis? Bantuan hukum cuma-cuma, Pak. Hah? Yakin bantuan hukum cuma-cuma? Saya cari dulu ya. Nih Pak Rahmat Hidayat nih. Rahmat Hidayah. Halo. Pak Rahmat Hidayah. Ya, ditinggalkannya HP-nya nih. Ah, Pak Rahmat Hidayah, apa ini maksud dengan pro bono? Berapa? Ada berapa? Hah?
Oke, nyari referensinya, kenapa Pak. itu? Ya cari dulu cepet-cepet tuh. Kenapa itu minum? Apa tuh? Apa tuh? Ahmad Nggak Hidayat. dapat, Pak. Aduh, Ah, nggak dapat nih. lain link yang dibuka lo. Buka link yang lain nih. Belum puasa, buka link yang lain. Pas, Pak, pas. Pas, enak aja ngepas, cari dulu. Cari dulu pas. Itu nggak mau tahu. Ya pas aja selesai urusan. Nggak seperti itu ya, sarjana hukum tuh usaha dulu maksimal. Itu ya. Baru pas, enak aja pas. Ini nih, padegan nih. Apa tuh? Siap pertemuan, ada padegan ditanyain. Padegan nih. Pro bono. Pro bono. Kalau nggak salah, tindakan pelayanan hukum untuk kepentingan umum, kira-kira gitu, Pak. Dari siapa? Hah? Dari siapa? Ya dari kemarin. Dari siapa, Pak? Pelayanannya tuh dari siapa tuh? jelas kalau udah pelayanan kan berarti dari bisa advokat bisa gitu, Pak. Bisa lah advokat. Ya jelas bisa lah dari advokat ya. Seperti Ya itu kan, tuh. advokat masih kan untuk melayani hukum juga. Kalau Prodeo kan jelas nih anggarannya dari Mahkamah Agung. Ya. Nah, akhirnya kan bisa gratis tuh. Nah, kalau pro bono, apakah dari uang pribadi advokat atau gimana tuh? Ya jelas dari kliennya lah, Pak. Tapi kalau memang mungkin bisa juga kan subsidi ya, kan ada juga yang bantuan hukum itu yang subsidi tapi Bantuan secara sukarela. tapi tidak apa namanya, tidak maksimal, sudah ada istilah nggak apa minim lah biayanya gitu. Misalnya contoh gini, Pak, di kita di istihad juga di pengadilan agama itu kan ada juga dia bantuan hukumnya, selagi ada dananya itu disalurkan juga untuk masyarakat yang bisa untuk bantuan hukum. Dananya dari mana tuh? Dari ya pemerintah, Pak. Pemerintah mana? Hah? Pemerintah mana tuh? Pemerintah Indonesia. Ya jelas lah dari pemerintah Indonesia. Coba saya tanya ini deh. Dewi nih. Eka Sartika Dewi nih ganti nama pulang. Dewi. Ganti, Pak. Takut emailnya email ini, Pak. Iya. Apa Dewi? Pro bono? Pekerjaan atau profesi yang dilakukan secara sukarela oleh pengacara, Pak. Ya sukarela. Dari mana tuh uangnya tuh? Pengacara, Pak. Dari mana tuh uangnya? Pemerintah juga sih, Pak. Pemerintah mana? Jadi seperti ini ya. Prodeo kan jelas tuh uangnya dari Mahkamah Agung. Ya gratis. Tapi sebenarnya itu dibiayain oleh negara. Itu Prodeo. Nah, kalau pro bono lihat dulu tuh. Ini oke, pelayanan dari advokat. Dan ada juga yang memang kewajiban advokat. Kalau kita lihat undang-undang advokat itu dia memberikan ini pelayanan hukum tuh kepada yang kliennya ada juga. Tapi ada juga misalnya yang kayak disampaikan Pak Degan, kayak LKBH, ada dana yang bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM tuh. Ini misalnya akreditasinya A dapat uang sekian. LKBH tuh ada akreditasinya juga tuh. Kalau akreditasinya A dapat uang sekian, akreditasi B dapat uang sekian, akreditasi C dapat uang sekian. Nah, uang itu tuh dibagi tuh. Ada yang misalnya untuk perkara mediasi, ada yang non litigasi, ada yang litigasi. Tuh misalnya kalian lihat, misalnya penyuluhan hukum dari Pak Bambang. Lambangnya lambang STIH, kemudian lambang Kementerian Hukum dan HAM. Berarti itu join tuh dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada dana yang digunakan dari
Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti itu. Ada juga yang bantuan hukum nih. Rasanya Kotim dia punya ini ya, dia punya perda, dia ada bantuan hukum tuh. Perda tentang bantuan hukum tuh. Nah, itu bisa juga menggunakan dana dari itu ya. Seperti itu. Harus tahu sumber-sumbernya tuh. Apa segala macam. Jadi ketika berperkara, terus kita tidak mampu, ajukan tuh. Misalnya apakah melalui cara prodeo kah? Atau pro bono kah? Atau melalui sumber dari dana dari yang Mahkamah Agung ke pengadilan kah? Atau dana dari bantuan hukum Pemda kah? Atau dari Kementerian Hukum dan HAM masuk ke Kanwil kah? Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng. Terus tahu tuh ada sumber-sumber dananya semua. Tapi jangan juga ya, oh katanya gratis. Gratis tapi ini betul-betul gratis total gitu. Kasihan pengacaranya lah. Apa gemetar gitu, apa segala macam. Ya, ada batasan juga gitu ya. Seperti itu gitu. Sampai di sini saya rasa jelas. Kita masuk ke inti mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara terkait dengan gugatan. Bahan yang saya gunakan bersumber dari website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Jadi ini saya kasih tahu ke kalian, ini kalau kita mau bikin surat kuasa sebagai sarjana hukum kan harus mempertimbangkan gini nih, gimana cek dulu tuh situs dari pengadilannya. Nah, nanti di situ ketahuan tuh, ini ada format dari surat kuasa, ada format gugatan, ada format jawaban tergugat. Cek aja ke situs resminya gitu. Nah, ini bahan-bahan yang saya ambil dari website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara. Sama kayak putusan, ambil di website resminya tuh. Kan ada direktori putusan Mahkamah Agung kan. Seperti itu. Saya share dulu ya. Mulai dari mana ya? Contoh permohonan, gugatan perorangan dulu ya. Gugatan kan bisa dari orang perorangan atau badan hukum perdata ya. Orang perorangan dulu ya. Share. Ini ya, contoh dari surat gugatan ya. Ini sumber resmi ya. Sekarang enak ya teknologi ya. Nah, seperti itu tuh. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, oh saya jadi kuasa insidentil nih dari suami saya nih misalnya. Coba deh cek website ini atau cek bahan parori. Ada contoh surat gugatan. Nah, seperti itu tuh. Itu ya. Ini sebutkan contoh surat gugatan, nanti saya share. Ini kota, tanggal, bulan, tahun, umum aja. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Di Jalan Cilikriwut, kilometer berapa tuh? Nah, kilometer 3, 3,5, apa 5, segala macam tuh. Kemudian dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya sebutkan tuh. Siapa nih? Misalnya Degan Tambunan, Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal sebutkan. Pekerjaan advokat misalnya kan. Berdasarkan surat kuasa khusus. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor sekian tanggal sekian. Kemarin sudah kita bahas surat kuasa ya. Sebutkan surat kuasanya nomor sekian tanggal sekian. Memberikan kuasa. Ini nama-nama yang ini ya, nama penggugat tadi ya, nama adegan kewarganegaraan, tempat tinggal. Misalnya advokat memberikan advokat bisa ya. Kan nggak yakin nih, adegan saya advokat, tapi kayaknya teman saya itu dia lebih ahli deh di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bisa. Atau padegan dalam kedudukannya sebagai PNS. Bisa tuh, berdasarkan kuasa nomor ini memberikan kuasa kepada misalnya Pak Apip Amrullah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat. Bisa ya, dari advokat ke advokat bisa ya. Oh, saya kan nggak ahli nih. Kayaknya saya bidangnya bidang bisnis deh. Atau bidang pidana perdata deh, nggak tata usaha negara. Bisa ya. Atau PNS tadi bisa juga ya. Pekerjaan advokat berkantor di selanjutnya disebut sebagai bla bla penggugat. Dengan ini penggugat
mengajukan gugatan terhadap apa tuh? Sebutin objeknya tuh. Terhadap ini tuh. Terhadap siapa tuh? Sebutkan tuh. Kepada siapa tuh? Berkedudukan di mana? Misalnya kepada bupati Kabupaten X. Itu ya, dan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap, ingat ya, yang jadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Seperti itu tuh. Dengan ini penggugat mengajukan gugatannya terhadap siapa maksudnya? Bupati Kabupaten X. Berkedudukan di mana? Ingat ya, ini kedudukan adalah kedudukan jabatannya ya. Bukan kedudukan dia sebagai pribadi. Misalnya Bupati X nih dijabat oleh XX, oleh YYYY, oleh ya. Oleh ya. Dan ini penggugat mau gugatan terhadap Bupati Kabupaten X berkedudukan di mana? Sebutkan kedudukan jabatannya ya. Bukan alamat pribadi ya. Bisa aja kan alamat pribadinya dia di Kabupaten X, ternyata alamat pribadinya dia di D. Bukan alamat pribadi D-nya, tapi alamat jabatannya ya. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketanya apa tuh? Keputusan tata usaha negara nomor sekian, tanggal sekian, tentang apa tuh? Misalnya keputusan Bupati Kabupaten X nomor sekian, tanggal sekian, tentang apa tuh? Sebutin tuh. Nah, ini dalam konteks pasal 1 angka 9. Misalnya tentang pengangkatan pegawai negeri sipil atau kenaikan jabatan. Ya kan? Atau perpindahan jabatan atau mutasi. Sebutin. Nah, tenggang waktu gugatan, sebutin ini ya. Saya tadi sudah saya sampaikan ada tenggang waktu gugatan yaitu 90 hari. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal. Nah, ini sudah main tanggal nih. Misalnya tanggal sekian, hitung tuh 90 harinya tuh. Bahwa objek sengketa tersebut diterima, diketahui penggugat pada tanggal apa. Nanti kan harus dilihat tuh bukti tanda terima. Kan nggak mungkin nih urus surat menyurat nggak pakai tanda terima kan. Makanya saya biasakan dari sekarang kalian tanda terima. Ini kan absen aja pakai capture ya. Seperti itu ya. Foto kalian tuh. Bahwa gugatan akuo diajukan pada tanggal berapa tuh diajukan. Ya, selama belum lewat tenggang waktu gugatannya. Nah, apa segala macam. Bahwa oleh karenanya gugatan akuo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55. Bisa dilihat. Ini ya. Enak ya ada formatnya ya. Kalian jadi advokat enak tuh. Tinggal pengalaman aja kan, format ada nih. Tinggal pengalaman aja dilatih nih, apa segala macam tuh. Kepentingan penggugat yang dirugikan apa nih? Penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik menguasai sesuai dengan alat bukti. Misalnya alat bukti sertifikat hak milik pihak yang tuju surat objek sengketa ini nih. Nah, itu tuh sebutkan tuh. Atau itu ya, misalnya sertifikat hak milik pihak yang tuju surat objek sengketa nih. Nih, kayaknya kita kurang nih, semestinya kita memiliki 1 hektar, kenapa ditulis di sini 4 hektar aja gitu. Bisa ya. Nanti tergantung kasusnya ya, makanya di tugas saya itu kalian kembangkan kasusnya dulu apa gitu. Kalau tahu kasusnya seperti apa, enak menggugatnya kan. Posita, dasar gugatan atau alasan gugatan. Ini ceritakan nih kronologi dan alasan gugatan nih. Misalnya kronologinya seperti apa, ceritakan tuh. Saya ini kenaikan pangkat periode apa, alasan gugatan, alasan gugatan, dasar gugatan tadi ada 2. Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebutan nih, keputusan objek gugatan diterbitkan tergugat melanggar ketentuan apa, sebutin tuh. Sebutin sesuai hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan ya. Kita cek mulai dari undang-undang apa nih. Misalnya terkait kepegawaian,
pasti cek kan undang-undang aparatur sipil negara kan? Cek tuh apa segala macam tuh. Kemudian cek lagi nih di PP-nya ada nggak PP manajemen ASN? Ada kan PP manajemen ASN, cek lagi. Kemudian ada nggak diatur di Perda? Kemudian ada nggak diatur di peraturan bupati? Cek. Makanya saya selalu bilang kuasai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jangan ngecek undang-undang aja. Seperti itu. Undang-undang, PP, Perpres, sampai Perda. Itu ya. Kemudian nih ada tambahan lagi nih. Dan atau kan bisa alternatif, kumulatif kan. Dan atau ini kan sifatnya alternatif atau kumulatif nih. Dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa nih? Kepastian hukum. Asas transparansi, keterbukaan. Nah, itu harus disebutkan tuh. Kemudian permohonan penundaan ya. Ini permohonan penundaan. Tapi permohonan penundaan ini tidak menunda pelaksanaan dari katunnya, kecuali dalam hal-hal perkara tertentu. Bahwa objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih? Ingat ya, permohonan penundaan ini pengajuan gugatan pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan katun. Tapi dalam hal-hal tertentu, keadaan mendesak, itu bisa tuh. Tapi jelaskan dulu keadaan mendesaknya seperti apa tuh. Apakah karena ada virus corona kah? Atau ini kalaunya tidak diminta penundaan, keburu kebongkar kah rumah karena membangun rumah memiliki IMB tapi dibangun di dibangunan di kawasan membangun industri pabrik tapi membangun di kawasan pemukiman. Oh, ini bakalan dibongkar nih, keperluan mendesak nih, ini seharusnya kita minta penundaan nih, kalau enggak keluar nih. Kemudian bahwa apabila suatu objek sengketa dilaksanakan, maka tadi saya jelaskan ya, maka ini rugi nih kan, akan sangat dirugikan terhadap keadaan yang sulit untuk dikembalikan, dipulihkan seperti keadaan semula. Contoh kalau kita karena dampak sesuatu tuh, kemudian di pelaksanaannya dibongkar. Sudah terlanjur dibongkar nih. Bisa nggak dipasang lagi kan? Enggak kan? Iya kan? Sudah terbongkar-bongkar, habis itu suruh diminta balikin lagi ke awal nih. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin nih, bahkan rugi. Makanya akan lebih baik pilihannya adalah ditunda. Seperti itu ya. Kemudian bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karenanya penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan. Ini ditunda dulu deh pembongkaran nih sampai ada betul-betul putusan pengadilan tun yang berkekuatan hukum tetap. Kan panjang kan? Kalaunya kalian ya udah ada, nggak mau ribet-ribet, biar aja putus di pengadilan tingkat pertama. Ya udah, ingkrah. Ya kan? Tapi ini kita sudah tunda nih, banding nih, kita nih banding. Tertunda lagi kan? Kemudian nih putus lagi nih perkara banding, kasasi. Ya tunda lagi kan? Seperti itu tuh ya. Ada namanya teknik-teknik penundaan ya. Kemudian petitum. Harus tahu ya istilah-istilah tadi ya. Beda posita, petitum tuh. Posita dasar gugatan atau alasan gugatan. Kemudian petitum, apa yang diminta nih, apa yang dituntut. Sesuaikan tadi ya, yang saya jelaskan. Dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat. Nih, mohon dong Pak Hakim, tunda dong. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam pokok perkara sengketa, wah dikabulkan nih gugatan seluruhnya nih. Apa yang diminta nih? Apakah menerbitkan katun yang baru? Apakah isinya minta perbaikan, menerbitkan atau mencabut, menyatakan batal atau tidak sah ya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Itu ya, nih menyatakan batal atau tidak sah, sebutkan keputusan berapa, nomor sekian tertanggal, perihalnya apa, mewajibkan tergugat untuk mencabut. Ini cabut aja nih.
Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami penggugat, kuasa hukum penggugat. Ini contoh orang perseorangan, belum contoh badan hukum perdata. Itu beda lagi. Oke, stop share. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini enaknya kalian, ini nih bikin, makanya ketika saya minta bikin tugas, kalian harus kembangkan kasusnya dulu, harus tahu kasusnya apa dulu tuh. Tahu kasus dipilih, misalnya Pak, saya Pak Rory pengen ngangkat fiktif negatif. Oke. Nah, nanti alurnya seperti ini tuh fiktif negatif. Kuasanya seperti ini, gugatannya seperti ini. Pak Rory, saya mau yang katun pasal 1 itu deh. Oke, gini alurnya, ini kuasanya seperti ini, gugatannya seperti ini. Pak Rory, saya nggak pengen penundaan nih, permohonan penundaan, langsung aja sikat. Boleh. Kalau ada penundaan seperti ini. Pak Rory, saya ingin beracara sendiri, nggak pakai pengacara, nggak pakai advokat, seperti ini. Iya kan? Harus bisa semua, kan tinggal otak-atik sedikit aja kan, tinggal berubah sedikit aja. Tinggal cari pengalaman, ya udah beres gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Bapak Apip. Oh, Pak Apip di bawah ini. Ya. Silakan Pak Apip. Ini berkaitan dengan jabatan kami selaku ASN, Pak. Suara Pak Apip, tolong ini dulu tuh, jauh dari sana, soalnya agak berisik tuh. Oh. Ya, silakan Pak Apip. Ya, ini kita pernah bertanya dulu Pak dengan Pak Rusdianto bahwa kita selaku ASN ini tidak boleh jadi kuasa hukum dalam suatu perkara karena status kita sebagai ASN. Apakah memang benar seperti itu adanya Pak? Karena apa? Nah, karena apa? Kita ini kan statusnya ASN katanya. Kalau kamu ingin jadi seorang pengacara, lepaskan dulu ASN kamu. Nah, ini saya ingin tanyakan juga, kalau masalah TUN ini bisa nggak ASN sebagai kuasa hukum atau gimana? Karena kebetulan kami ini juga menangani suatu perkara juga, Pak. Nah, cuma kebetulan saya tidak bisa secara langsung, karena saya pernah mendengar langsung oleh Pak Rusdi, pernah konsultasi, jangan kamu cari orang lain atau kawan-kawan yang tidak ASN gitu. Nah, saya minta pendapat Bapak gimana, gitu aja, Pak. Nah, terkait itu, lihat dulu kasusnya perkara apa dulu, Pak Apip. Yang Pak Apip tanya itu, perkara perdata kah, pidana? Atau tata usaha negara? Perdata, Pak. Perdata itu masalah tanah. Saya ini kan kebetulan masalah tanah terus ini kayaknya, Pak. Nah, ini masalah tanah, saya punya kawan yang waktu itu, dia punya masalah sengketa lahan dengan salah satu pengembang, Pak. Pengembang PT Citra Mandiri yang bergerak di bidang properti. Nah, kebetulan tanah kawan kita ini tumpang tindih dengan salah satu pemilik lahan di situ. Nah, di sisi lain dari pihak pengembang sebenarnya mau mediasi, lalu mediasinya kita lakukan di kantor desa. Cuma saya pernah ingat pesan oleh Pak Rusdi, kamu sebagai ASN tidak boleh sebagai kuasa. Nah, terpaksa saya menunjuk ada salah satu kawan kita di mahasiswa STH untuk membantu kita untuk mediasi. Nah, saya tidak terlalu jauh, apakah memang kita tidak bisa sebagai mediator, sebagai kuasa mediator untuk berbicara, atau gimana? Karena saya tidak melihat aturannya, Pak. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Apip atas pertanyaannya. Makanya tadi waktu Pak Apip cerita kasus, saya tanya dulu kasusnya apa? Pidana, perdata, TUN. Nah, terus kata Pak Apip, saya capture dulu yang baru masuk ya. Supaya ada pembelaan saya ya. Makanya saya tanya tadi apakah pidana, perdata, atau TUN. Kemudian dijawab Pak Apip, perdata. Nah, kalau perdata, ASN nggak bisa tuh. ASN memang nggak bisa tuh. Sebagai penggugat apa tergugat Pak Apip? Penggugat Pak, kuasa mediator kita di pihak kelurahan dan kecamatan waktu itu. Dan kebetulan saya ingat penggugat. Penggugat. Jadi saya pernah ingat oleh Pak Rusdi, makanya saya waktu itu saya minta dari kawan-kawan dari rekan mahasiswa. Waktu itu kita ada kawan juga yang mahasiswa STH yang kita minta bantu untuk sebagai mediator berbicara. Karena kapasitas kita sebagai ASN. Nah, ini mungkin saya lebih ingin detail lagi, apa memang ada aturannya yang tidak memperbolehkan
seorang ASN sebagai kuasa untuk berbicara itu. Sementara ini kan kapasitasnya kita hanya berbicara di forum. Bukan pengadilan. Bukan. Nah, makanya saya kan supaya nggak multi tafsir. Karena kalau saya tanyakan dulu sama Pak Rusdi, katanya nggak boleh. Kamu kan ASN nih. Kok bisa kalau kamu mau jadi pengacara atau ingin jadi kuasa hukum atau kuasa dalam bidang apa saja, lepaskan dulu ASN-nya. Nah, ini yang karena kita ini kan masih bingung apakah memang boleh atau tidak. Makanya kemarin Pak, pada saat mediator, kita dilaksanakan di kelurahan, kita tidak bisa berbicara hanya sebagai pendengar aja. Gitu. Hanya waktu itu kita minta pendapat dari kawan-kawan seperti itu juga katanya. Harus cari orang lain. Gitu. Supaya, karena perkaranya antar siapa tuh? Penggugat tergugatnya siapa tuh? Penggugatnya hari Peter Pak, Hari Targanski dengan tergugatnya itu ini ya, Dwi Nur Cahyo ini adalah direktur PT Citra Mandiri yang pengembang perumahan subsidi itu Pak. Yang di daerah Desa Telaga Baru, Kecamatan Doberkutapang. Nah itu kemarin sudah naik ke BPN, kita sudah ada penyanggahan juga di BPN. Kita memang rencananya mau naik ke pengadilan juga nih, tapi sambil menunggu hasil mediasi kedua, karena ada mediasi lanjutan lagi Pak. Ya, kebetulan kita minta kawan kita yang dari kampus juga ada, kita minta 1 orang kemarin untuk menanganinya. Ya. Oke, terkait itu saya coba tarik fakta-fakta hukumnya dulu Pak ya. Yang jelas, kalaunya ASN dalam konteks yang diceritakan Pak Apip, dia nggak bisa beracara seperti halnya advokat satu. Terus yang kedua Pak, kalaunya cuma mendamaikan, omong-omong apa segala macam, saya rasa mana nih Pak Bahru Maji, Pak Bahru Maji RT/RW. Kalaunya cuma mendamaikan yang biasa-biasa saja, misalnya kayak ada orang cekcok apa segala macam, siapapun bisa tuh. Tapi bukan dalam konteks yang ini Pak ya, yang beracara seperti advokat tuh. Kalaunya cuma mendamaikan seperti itu, tapi dalam dia memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Mungkin takutnya ketikanya Pak Apip pakai seragam PNS dalam tanda kutip, Pak Apip nanti mungkin akan berpihak pada perusahaan nih. Takutnya seperti itu gitu Pak Apip. Ya memangnya faktanya memang seperti itu Pak. Rencananya kan kita kan membela kawan nih. Nah ini yang memang nggak bisa. Tuh ketawa Pak Boni ketawa langsung. Seperti itu. Padahal saya sudah menghalusi bahasa loh. Menghalusi bahasa gitu. Seperti itu ya. Takutnya tidak netral apa segala macam tuh. Makanya saya bilang cari pihak ketiga yang netral lah. Tapi ketika dia sudah masuk ke pengadilan, advokat, Pak. Nah beda lagi dalam perkara tata usaha negara. Kemarin saya sampaikan dalam perkara tata usaha negara nih digugatlah bupati. Kan kita kayaknya nggak perlu pakai pengacara deh. Supaya kita ngasih kerjaan buat kepala bagian hukum kita kan, ya kita kasih kerjaan. Mereka kan ada anggarannya sekian nih. Itu bisa Pak, sebagai pemegang kuasa bupati, kepala bagian hukum. Nah itu bisa. Kabak hukum. Kabak hukum tuh. Bupati Kabupaten X kan ada anggarannya dan itu dibolehkan, ada surat kuasanya. Kemarin kalau Pak Apip ada dengar ini ya, mata kuliah saya yang kemarin mengenai surat kuasa bisa tuh. Kemudian, kok dia selain menggunakan kepala bagian hukum, gunain lagi nih jaksa nih. Bisa juga dalam perkara tun. Karena jaksa dalam hal ini dia sebagai pengacara negara. Nah, bisa Pak Apip dalam perkara ini ya, kita batasi ini dulu nih perkara. Tanda kutip. Negara. Negara. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Ini masih ini ya gugatan orang perorangan ya, bukan tadi kan gugatan itu diajukan orang perorangan atau badan hukum perdata. Ini belum badan hukum perdata nih. Ada yang ditanyakan? Tria Merni nih. Tria Merni, ada yang ditanyakan? Siapa lagi ya? Siapa nih? Roita. Halo Roita.
Kalau kita ini tinggal HP-nya ditinggal. Siapa? Wah, ada langsung. Padahal sudah mau diomongin nih. Kirain HP-nya ditinggal. Standby, Pak. Roita, ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada, Pak. Sudah jelas semuanya ya, Roita ya? Iya, Pak. Kalau sudah jelas, saya pengen tanya nih. Iya kan? Ini kan udah jelas nih. Roita, kira-kira Iya, Pak. dalam perkara perdata, seseorang yang pakai seragam PNS bisa nggak beracara? Ini barusan tadi saya jelasin nih. Aduh, ini kayaknya harus privat nih. Mohon maaf, Pak. Belum paham. Tapi siang-siang nggak bisa ya, belum puasa ya, privat ya. Kalau malam aja, Pak. Saya pengen siapa nih kayaknya yang memperhatikan ya. Ini bujur juga kamu memperhatikan ya. Jangan ya. Ini Hayaja Nabila nih. Biasanya ada gambarnya nih. Ini nggak ada gambarnya, curigakan nih. Hayaja Nabila, Ica. Pun. Nah, sudah jelas semuanya Ica ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini bisa berkurang puasanya, ibadah puasa, pahala puasa nih kalau bohong. Nah, ini Ica nih. Saya pengen nanya nih, Ica. Nggih. Kalaunya dalam perkara tata usaha negara, kepala RT bisa nggak membela tergugat? RT nih. Nggih. Bisa nggak membela kepentingan tergugat sebagai penerima kuasa tergugat? Aduh, nggak memperhatikan ya, asik make up nih ya. Kadang Pak lagi nyapi bukaan. Oh, soleha sekali. Segala macam Maaf, gimana Pak. nih? Kurang tadi, Pak. Kurang Pak. Nah, siapa lagi ya yang saya tanya ya? Ini Baim nih, yang lagi asik di pantai nih. Tuh RT bisa nggak membela kepentingan tergugat dalam perkara Tun? Ibrahim ini kayaknya perhatikin sih. Aku jadi orang gini. Ibrahim, penting senyum nih bisa nih berarti. Ya kan? Ini kan ada perkara Tun nih. Menggugat camat. Bisa nggak RT menjadi penerima kuasa camat? Kalau dalam pandangan saya, Pak, kalau dari pengalaman yang saya dengar, dia memang tidak bisa menjadi penggugatnya, tapi dia bisa menjadi penengah dari kasus itu, mencari jalan keluarnya gimana untuk menyelesaikan sebuah kasus itu. Terima kasih. Itu perdata yang saya bahas dengan Pak Apik tadi. Ini tuh nih tata usaha negara. Ini camat gugat. Camat digugat nih. Kemudian bisa nggak RT jadi penerima kuasa camat? Oh, bisa, Pak. Wah, kenapa bisa? Karena kan jenjangnya kan dari camat, camat kan dari camat sampai ke bawah itu kan selama RT itu masih dalam lingkungan camat. Lo camat ya? Apa yang diperintahkan oleh itu. Mungkin begitu ya Pak Bahrul ya? Bisa RT jadi penerima kuasa camat. Siapa gitu? Itu. Mungkin Pak Bahrul lebih tahu, Pak. Yang tahu, yang bisa, ini apabila camat digugat, itu kabak bantuan hukum, kabak hukum. Itu kabak hukum yang bisa, bukannya RT ya. Seperti itu ya. Jadi saya bilang, tadi itu, ini misalnya bupati. Nah, penerima kuasanya bisa siapa? Bisa tuh kepala bagian hukum. Nah, kalau camat, Pak, digugat,
Ah, bisa tuh. Kepala bagian hukum lagi. Nah, seperti itu tuh Pak Ibrahim. Bukannya RT ya, di sembarangan RT ya. Nah, apa segala macam tuh. Harus perhatikan dulu ya. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan gugatan yang diajukan orang pribadi ke badan atau pejabat atau usaha negara. Nah, sekarang dalam konteks badan hukum lagi nih yang menggugat. Ini badan hukum, saya capture dulu. Baru saya mute dulu ya semuanya ya, mute all. Kemudian saya share gugatan badan hukum. Nah, kalau gugatan badan hukum perdata beda lagi kan. Yang pihak yang bersengketa itu kan orang, badan hukum perdata versus badan atau pejabat tata usaha negara ya. Nah, itu tuh. Tadi orang perorangan nih, gugatan badan hukum perdata. Ada tempat, sebutin tempatnya nih. Kotanya apa? Kota Sampit, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut. Dengan hormat, nama badan hukum perdatanya apa tuh? Misalnya, nama badan hukum perdatanya, apa nih? Yayasan apa gitu? Yayasan Apip Amrullah. Bisa. Itu nama badan hukum perdata ya, bukan nama orang perorangan ya. Kalau Apip Amrullah, bisa oke nama orang perorangan. Ini nama badan hukumnya Yayasan Apip Amrullah, itu nama badan hukum misalnya ya. Beralamat di mana? Alamatnya sesuai alamat di aktanya ya. Akta yayasan itu ya, akta badan hukum tuh. Lihat tuh badan hukumnya, alamatnya di mana nih. Kan kayak STIH Bareng Hurung Sampit, alamatnya ini nih, Jalan Ki Hajar Dewantara. Segala macam tuh. Dalam hal ini diwakili oleh siapa? Siapa tuh wakilnya? Nah, misalnya salah satu ngurusnya yang dipercaya nih Haji Ansah, sarjana hukum. Nah, misalnya warga negara Indonesia beralamat di mana? Sebutkan alamat tadi tuh yang wakilnya tadi. Pekerjaan direktur utama, nama badan hukum Pak Haji Ansah. Nama badan hukumnya tadi Yayasan Apip Amrullah, tapi direktur utamanya Haji Ansah. Bisa aja ya. Iya kan? Yang penting kan paham, nangkap maksud saya ya. Badan hukum berdasarkan akta, tanggal sekian, ini sekian, dibuat di hadapan nih, notarisnya siapa nih? Notarisnya Denny nih, Denny Hairil. Wah, berdasarkan pasal sekian, ini sekian, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Oh, ini sebutkan nih nomornya, tanggal sekian, bulan sekian tahun ini. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada siapa nih? Nama kepada Ibrahim. Wah, Ibrahim warga negara Indonesia. Alamatnya apa? Sebutkan. Pekerjaan advokat. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dan ini mengajukan gugatan terhadap misalnya Bupati. Bupati Kabupaten X, tempat kedudukan di mana? Alamat ini ya, alamat seperti ini yang tergugat itu alamat jabatannya ya, bukan alamat pribadi orang yang menjabat bupati ini. Bedakan ya antara alamat jabatannya, kemudian alamat orang pribadi ya. Karena ini yang berperkara adalah orang atau badan hukum perdata versus atau melawan badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi alamatnya adalah alamat dari badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Tapi baik macam-macam pulang, dibaliknya pulang ininya, di rotasinya. Kemudian kepala ini tergugat, objek gugatannya sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, nggak ada beda ya. Yang beda di bagian atas ini ya. Nah, ini segala macam. Ini enak ya kalau jadi advokat ya. Apa segala macam nih. Ini ya. Tapi latihan terus ya, latihan. Makanya nanti sebelum kalian jadi advokat, ikut dengan orang gitu. Jadi ada pengalaman apa segala macam gitu.
Itu ya. Ini sama kayak tadi ya, tenggang waktu gugatan, kemudian kepentingan penggugat yang dirugikan, penggugat merasa dirugikan karena penggugat adalah pemilik menguasai sesuai dengan alat bukti disebutkan tuh. Ini kami dirugikan nih. Ini izin kami nih. Izin terkait dengan perkebunan nih. Kok bisa tumpang tindih izin ya? Kok izin kami sudah masanya belum habis? Kok kayaknya dibilang udah habis terus dikasih sama orang lain, ada apa ini? Izin kebun kami ini. Misalnya, ya. Karena ini badan hukum ya, badan hukum. Jadi contohnya yang saya angkat adalah izin usaha perkebunan. Yang lagi ngetren kan di salah satu kabupaten. Karena kalau yang pertambangan kan gubernur, ya kan? Sama pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Kemudian posita alasan gugatan sama kayak tadi ya. Keputusan ini melanggar, sebutkan tuh undang-undang, misalnya undang-undang tentang PT, misalnya undang-undang yayasan yang dilanggar, misalnya undang-undang pemerintahan daerah, misalnya undang-undang perkebunan, sebutin tuh perdanya, ada nggak perda yang ngatur tentang usaha perkebunan, sebutin asas-asas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik apa nih, kepastian hukum, misalnya asas keterbukaan, asas pertanggungjawaban, permohonan penundaan sama kayak tadi ya. Ini karena nih izin nih kalau nggak kita tunda nih keburu digarap orang nih. Itu ya. Petitum ini sama ya. Sama ini nggak ada jauh beda ya. Nggak ada jauh beda. Yang beda cuma di atas ini ya. Nah. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sama ya, nggak beda. Bedanya cuma bagian paragraf awal aja. Seperti itu gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Pendi. Semisal kan kita menggugat pemerintahan seumpama bupati ini Pak. Ya. Sebagai tergugat, kita sebagai penggugat. Bagaimana kalau yang tergugat ini kira-kira meninggal gitu Pak? Apa bupati yang selanjutnya yang meneruskan atau gimana itu Pak? Makasih Pak. Seperti itu ya. Kan sudah saya bilang. Yang digugat itu jabatannya. Orang dalam konteks jabatan. Jadi kalau mau dia meninggal, mau bukan orang lagi yang menjabat, nggak ada masalah. Ya kan? Berarti yang ini ya Pak, bupati yang selanjutnya yang meneruskan ya Pak ya? Jabatannya, kata kuncinya jabatannya. Mau dia udah ganti, mau dia meninggal, jabatannya. Itu ya. Makanya sengketanya itu bukan orang pribadi versus orang pribadi atau badan hukum perdata versus orang pribadi. Enggak. Orang pribadi atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat atau usaha negara. Pejabat. Makanya tanggung jawabnya bukan tanggung jawab jabatan, bukan tanggung jawab pribadi. Tapi Pak Pendi perhatikan lagi tenggang waktu. Saya yakin, ini kalau misalnya ganti, kan periodenya kan 5 tahun kan, misalnya bupati kan. Nah, misalnya dia menerbitkan di tahun ketiga, iya kan? Di periode kedua dia nggak terpilih, itu sudah pasti lewat tenggang waktu gugatan tuh Pak Pendi. Iya kan? Benar Pak. Nah, makanya saya bilang, itu di slide saya, perhatikan tenggang waktu gugatan. Iya kan? Terus kapan mengajukan kapan permohonan diajukan nih, permohonan terbit SK, kapan, perhatikan. Kalau ada waktunya 14 hari kerja, 14 hari kalender. Tapi kalau tidak ada, perhatikan dia 4 bulan Pak Pendi ya. Nah, 4 bulan plus ditambah tenggang waktu 90 hari. 90. Nah, seperti itu tuh Pak Pendi. Nah, jadi udah jelas ya, itu jabatannya. Tapi saya bilang tadi itu lihat lagi peristiwanya. Peristiwanya adalah ini misalnya diterbitkan di tahun ketiga, di periode 2 dia nggak kepilih lagi, kan sudah pasti lewat tenggang waktu gugatan kan? Pasti lewat tuh. Iya Pak, benar. Mau gugat, ini gugatannya ditolak gara-gara orangnya ganti, bukan itu dasar penolakannya. Ini dasar dia nggak bisa dilanjutkan lagi karena
Memang tenggang waktunya habis. Tenggang waktu. Bukan orangnya karena orangnya nggak kepilih lagi, bukan. Itu beda ini. Gitu. Seperti itu. Gitu. Bedakan konteksnya Pak Pendi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut nih. Ini surat contoh apa lagi nih? Contoh permohonan. Oh ini ada dua lagi nih contoh permohonan berdasarkan undang-undang. Ini kan kita dalam konteks undang-undang 586 sampai perubahannya 9 2004, 51 2009 kan ini belum lagi undang-undang administrasi pemerintahan nih.